Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 27 sama 31. Yang pakai kitab berapa, Bang Pudin? 45 sama 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maklum kita ini yang bagi semono. Apa bacaannya ini ya? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. La tu'aridil haqqo azza wa jalla fi nafsika wala fi ahlika wala fi malika wa ahli zamanika. Itu dia. La tu'aridil haqqo azza wa jalla fi nafsika. Jangan kamu menentang ketetapan Allah Azza wa Jalla terhadap dirimu. Wala fi ahlika, dan terhadap keluargamu. Wala fi malika, dan hartamu. Wa ahli zamanika, dan orang-orang yang berada di sekitarmu. Udah tuh, jelas udah Pak Guru Besar. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, tugas kita cuma satu: terima semua yang Allah tetapkan. Kalau dikasih lempengan, lagi senang, lagi bahagia, kita bersyukur. Kalau lagi dikasih kesulitan, kita bersabar. Itu tugas kita. Jangan menentang apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Apa Bang? Udah situ, kayak nambahin. Kudu belajar nerimain. Pokoknya diri kita, kayak keluarga kita, harta kita, orang-orang yang hidup di dunia ini, yang sezaman sama kita, apapun yang terjadi, kita yakini itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan pakai ditanyain, ngapa sih pakai jadi begitu kejadiannya? Terima aja. Apa Bang Andi? Udah situ. Pak Guru Besar nambahin nggak? Apa? Iya, pokoknya apapun sebabnya, itu semua memang sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya. Jangan pakai ditanyain, ngapa sih bisa kejadian begini? Ngapa sih bisa begono? Udah terima aja, tugas kita itu. Kalau pas lagi lempengan seneng, ya kita bersyukur. Lagi lempengan susah, ya kita bersabar.
Apa Ustaz? Iya, ngomongnya mah gampang. Kon prakteknya ini. Apa Ustaz? Anaknya banyak. Udah jangan pakai ditanyain, emang Allah maunya begono gitu. Ada laki-laki kata kita mau jelek banget, bininya cakep banget. Udah terima aja. Ada kadang-kadang sebaliknya, bininya gitu, lakinya jelekan lagi. Pokoknya apapun yang terjadi di alam dunia ini, kita yakini bahwa ini ketetapan Allah dan tugas kita nerima. Udah, itu. Jangan kita tentang maunya Allah. Ma tastahi ta'muruhu an yughayyira wa yubaddila. Apa kamu nggak malu? Ta'muruhu an yughayyira wa yubaddila. Kamu suruh Allah buat merubah itu dan mengganti itu. Emang kamu kagak malu? Ustaz. Ya Allah, perasaan dari dulu saya miskin mulu. Emang kagak malu Ustaz? Lagi nyuruh-nyuruh Allah aja. Apa? Usul. Lah ini mau orang sampai maksa sih. Apakah kamu nggak malu? Matastahi ta'muruhu an yughayyiru wa yubaddila. Anta ahkamu minhu wa a'lamu minhu wa arhamu minhu. Apakah menurutmu kamu lebih bijak dibanding Allah? Apakah menurutmu kamu lebih tahu dari Allah? Apakah kamu lebih sayang kepada manusia dibanding Allah? Apa Pak Rahmat? Dan kita yakin bahwa Allah zat yang maha bijaksana. Allah zat yang maha tahu hambanya. Allah zat yang maha menyayangi hambanya. Berarti apapun yang ditetapkan oleh Allah buat diri kita, buat orang lain, yaitu berdasarkan kebijaksanaan Allah, berdasarkan ilmunya Allah, dan berdasarkan kasih sayang Allah. Kenapa kita minta dirubah? Minta diganti? Udah jalanin aja. Tadi tuh kalau lagi lempengan dikasih senang, ya kita bersyukur. Lagi lempengan dikasih susah, ya kita bersabar. Itu tugas kita itu. Apa? Sabar aja udah. Biar kita udah tinggal 2 hari lagi, kok sabar aja udah. Istilah ngajar proposal, itu sama yang begini gimana? Tapi bukan dalam rangka merubah kondisi yang sekarang kita alami, Mang Haji. Kan kadang-kadang kita begini. Karena saking pengennya ngikutin nafsu kita, sehingga ujung-ujungnya begitu kita doa rasa-rasanya belum juga dikabulkan, kita berhenti doanya. Percuma gue doa, masih gono-gono juga. Wirid roman kagak hasil-hasil, berhenti wiridnya. Padahal kalau kita balikin lagi, tugas kita mah sekedar doa. Tugas kita sekedar mengajukan kepada Allah. Kalaupun belum dikasih, ya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti menurut Allah yang terbaik buat kita yang sekarang kita alamin. Begitu Mang Haji. Jangan pakai, udah percuma gue sholat, percuma gue puasa, percuma gue wirid zikir, gini masih begini-gini juga. Kan begitu kadang-kadang kita tuh. Ya kalau misalnya ada kerjaan lain belum berhasil, berhenti aja kalau ngerubal gitu, gimana? Ya terusin aja, jangan pakai berhenti juga Mang Haji, jelek juga itu mah.
Kita ngajuin aja belum tentu hasilnya sesuai sama yang kita pengenin, apalagi ngajuin pisan gitu. Tadi kemarin dibilangin kuncinya itu takwa. Semuanya yang kita kerjakan ya udah kerjain aja, sholat ya sholat aja, puasa ya puasa aja, wirid ya wirid aja, zikir zikir aja gitu. Tapi bukan dalam rangka merubah ketetapan Allah buat kita gitu mau aja. Ya, kerjain aja tugas-tugas kita, jadiin aja kita takwa. Apa Mas Andi? Ya makanya kita kudu sadar kan bahwa kita ini nggak tahu apa-apa, kita ini makhluk yang sangat lemah. Makanya udah kita serahin aja, Allah yang maha tahu, yang paling pas buat kita yang kayak gimana, udah ikutin aja alurnya. Yang penting tugas-tugas kita yang diperintahkan oleh Allah kita kerjain, udah itu. Begitu Mang Haji. Bukan berarti berhenti juga, terus aja. Ilok. Gitu. Kalau sampai 200 tahun kita nggak kaya-kaya dan mati aja udah. Gitu. Kan begitu. Pokoknya apapun yang kita alami, kita yakin bahwa ini yang pertama atas dasar kebijaksanaan Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah maha tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, ini bentuk kasih sayang Allah buat kita, kan begitu. Kayak kemarin aja, bisa jadi Allah menjadikan kita fakir karena Allah lihat kalau kita jadi kaya kita bakalan sombong, kan gitu. Jadi pelit sama ibadah juga jadinya jarang ibadah, kan gitu. Bisa jadi kan begitu kemarin. Dikasih sakit. Kenapa Allah nggak bikin kita sehat? Bisa jadi kalau kita sehat ngayab mulu, kan gitu. Mending kalau nggak biar ke majlis mah apa? Iya kan bisa jadi begitu. Ini orang kalau sehat nih mainnya ke warung yang lampunya banyak warnanya gitu. Oh iya. Lampunya 50.000. Iya. Makanya dikasihlah sakit oleh Allah. Gitu. Dijadiin fakir lah gitu. Apa adik? Udah kita yakinin aja bahwa ini memang yang terbaik buat kita menurut Allah. Jalanin aja. Tadi kalau lagi dikasih seneng ya kita bersyukur, lagi dikasih sulit ya kita bersabar. Udah tugas kita itu. Tugas kita itu. Jalanin aja. Gimana Ustaz? Tadi itu pertanyaannya, emang menurut kamu lebih bijak dari Allah? Emang menurutmu kamu lebih tahu, lebih sayang sama orang lain dibanding Allah, kan gitu. Jadi kita yakinin bahwa semua yang kita alami saat ini itu atas dasar kebijaksanaan Allah, ilmunya Allah dan kasih sayang Allah. Lah disayangin Allah kagak mau. Kemarin minta rahmatnya, minta kasih sayangnya. Ini disayangin Allah pakai pengen berubah. Pak Rahmat? Hah? Gitu. Rahmat doang namanya. Apa maju deh? Nambahin nggak? Kalau kita dengar cerita yang seorang pembunuh itu ya, dia kan endingnya itu akhirnya terus dibanding yang satu ulama yang akhirnya ketetapan sama ketetapan apa? Ya iya, semuanya memang ditetapkan oleh Allah. Semuanya. Kita balik lagi dulu waktu kita bahas kitab Majalisus Saniyah bahwa manusia ini
terbagi ke dalam 4 kelompok, kan begitu. Yang pertama, kelompok yang memang diciptakan sebagai ahli ibadah dan memang diciptakan sebagai penghuni surga. Yang kedua, ada kelompok yang tidak diciptakan sebagai ahli ibadah tapi diciptakan sebagai penghuni surga. Ada juga kelompok yang diciptakan oleh Allah sebagai ahli ibadah tapi bukan penghuni surga. Ada juga orang yang memang kagak ibadah dan bukan penghuni surga, kan gitu. Cuman termasuk di antara kasih sayang Allah buat manusia, buat makhluknya, buat hambanya, bahwa kejadian orang itu ahli ibadah tapi bukan penghuni surga itu jarang. Kebanyakan yang tadi tuh kayak orang apa PSK gitu, timbang gara-gara ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, dosa-dosanya diampunin, kan gitu. Orang udah ngebunuh 100 orang, pas begitu tobat langsung ditempatkan di surga, kan gitu. Yang banyak begitu. Kalau yang sebaliknya, orang yang tadinya bener banget pas begitu mau meninggalnya langsung berbalik jadi badar, itu mah jarang dah, jarang. Tapi semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya yang meninggal dalam husnul khotimah itu memang ketetapan Allah, yang meninggal su'ul khotimah itu pun ditetapkan oleh Allah. Begitu Bang Haji. Semuanya ketetapan Allah. Sudah. Pak Ketua, namanya Pak Ketua. Cukup. Kalau kita ingin merubah kepada yang lebih baik, boleh enggak? Yang pertama begini, Pak Ketua. Tugas kita kan tadi, kalau lagi dikasih bahagia kita bersyukur, kalau kita lagi dapat kesulitan kita bersabar. Nanti kalau Allah nilai kita ini layak untuk dipindahkan ke posisi yang lain, pasti dibikin sebabnya biar kita pindah gitu. Ya tugas kita mah jalanin aja tugas-tugas kita. Kayak kemarin aja sutradara gitu. Ntar kok saatnya dikasih peran yang lain, ya pasti dikasih. Yang penting tadi, kalau Allah sudah nilai kita, kita layak di tempat itu. Jalanin aja tugas-tugas kita. Kalaupun ngajuin ya sekedar mengajukan. Kayak tadi tuh, kita doa ya sekedar doa. Tapi kalaupun belum diberikan apa yang kita minta, jangan pakai nentang. Ya memang berarti menurut Allah yang terbaik buat kita yang saat ini kita jalani. Ajukan aja. Sebanyak-banyaknya ajukan. Kayak kita buat proposal, ya ajuin aja udah. Mau entar dikasih mau enggak, ya emang berarti belum ada rezekinya dari situ. Jadi tugas kita jalanin kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, kepada Allah. Nanti juga kalau Allah nilai kita layak untuk dipindahkan, pasti dipindahkan. Ajuin ya ajuin aja. Doa silakan. Zikir silakan. Kerja semangat silakan. Tapi yakinin lagi, kalaupun dengan apa yang kita kerjakan kondisi kita belum berubah juga, berarti memang Allah anggap ini yang terbaik buat kita. Seperti ini yang terbaik buat kita. Begitu Pak Juju. Kerja aja terus. Yang semangat kerjanya. Kalau toh pada akhirnya setelah kita kerja masih begini-begini juga, kita yakinin lagi, berarti menurut Allah ini yang terbaik buat kita. Seperti ini. Jadi begitu Pak. Ajuin aja semua. Makanya kan sabar aja terus. Kan sabar kemarin begitu. Sabar bukannya nerimain aja, bukannya nggak ngapa-ngapain, ya tetap ikhtiar, tetap usaha. Cuma lagi-lagi
Kalaupun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita balikin lagi. Memang ini yang diinginkan Allah. Apa Bang? Lah, kan ibadah dia mah bukan ibadah yang dipengenin sama Allah. Ini mah ceritanya kayak dulu ada namanya ulama satiri namanya Barsiso kan begitu. Dia bahkan santri-santrinya itu 2000 orang santrinya, sholatnya bukan di tanah lagi, udah di awan sholat. Saking hebatnya itu ulama. Kita mah jangankan santrinya, gurunya. Gitu. Saking hebatnya tuh Barsiso, ibadahnya nggak ngaso-ngaso. Tapi pada akhir hayatnya dia dibikin kafir oleh Allah. Gitu. Di akhir hayatnya. Begitu digoda oleh iblis, ditawarin, iblis nyamar tuh, pura-pura jadi aki-aki, ibadah jadi masjid, makan kagak, minum kagak, tidur kagak. Sampai Barsiso nanya, kok kamu bisa ibadah seperti ini? Saya aja kalau ibadah masih makan, masih minum, masih tidur. Kok kamu bisa ibadah nggak ngaso-ngaso? Aki-aki itu jawab, karena saya dulu pernah ngerjain dosa, makanya untuk tobatnya saya ibadah seperti ini. Kamu kalau pengen ngerasain seperti ini, coba dah bikin dosa. Ditawarin, mau berzina, mau membunuh, apa mau mabok. Kan begitu ditawarin. Zina nggak ada, bunuh apalagi. Ini kayaknya paling enteng nih, mabok nih, kan gitu. Ternyata kan begitu mabok, itu pelayannya perempuan dia perkosa. Pas lagi berzina, itu suami perempuan itu datang, dibunuh suaminya, kan gitu. Tiga-tiganya ngerjain. Sehingga Barsiso dihukum salib waktu itu. Akhirnya seperti itu. Sampai pas mau meninggalnya, iblis datang. Kalau kamu mau saya selamatkan, tundukkan kepalamu di hadapanku. Sebagai tanda bahwa kamu nunduk tadi. Sampai meninggalnya dalam keadaan kafir akhirnya. Begitu Bang Gis. Bukannya orang-orang sono, bukan. Dia juga ibadah juga. Kan ibadahnya bukan ibadah yang diperintahkan dia. Cuma yang model kayak gitu sangat jarang terjadi. Itu mah walaupun ada, itu sekedar iktibar, pelajaran buat kita. Yang udah segono ibadahnya aja, kalau Allah tetapkan masih bisa melenceng akhir hayatnya, apalagi kita yang ibadahnya timbang segini. Gitu. Begitu Bang Guys. Jarang yang kayak gitu mah. Kebanyakan mah mudanya bader banget, pas mau meninggalnya taubat dah dia. Yang banyak yang kayak begitu modelnya. Udah tuh, jelas Bang Gis ya. Anta wal khalqu kulluhum ibaduhu. Ingat, kamu dan semua makhluknya, dan semua makhluk itu hambanya. Huwa mudabbiruka wa mudabbiruhum. Dialah yang mengatur kehidupanmu dan dialah yang mengatur kehidupan mereka. Terus sekarang kita mau balik, kita yang gantian ngatur Allah gitu. Emang kita sehebat apa sih? Apa para? Jangan sewot. Kamu sewot. Udah tuh.
In aradta suhbatahu fid dunya wal akhirati fa'alaika bisukuni was-sukuti wal khirsi. Jika kamu ingin bersahabat dengan Allah selama di dunia maupun di akhirat, maka kamu harus membiasakan diri untuk tenang, diam, dan membisu. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, jangan sekalipun kita protes, jangan sekalipun kita tentang. Kalau kita emang pengen bersahabat dengan Allah selama di dunia, apalagi di akhirat nanti, jangan pernah protes sekalipun. Udah terimain aja. Apalagi memang kita sering baca ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap kali Allah membebankan sesuatu, menimpakan sesuatu buat kita, pasti itu masih di dalam kemampuan kita. Pasti itu. Ayatnya sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hah? Itu. Makanya yakinin dari sekarang. Yakinlah. Ini bentuk kasih sayang Allah buat kita. Yakin itu. Apanya? Jadi dari zaman Buya jadi murid, sampai sekarang jadi murid juga gitu. Iya. Aduh, apaan? Waduh. Dulu saya belajar nahunya sama beliau. Sekarang kita bacain kitab beliau. Nah, iya. Ya kan tadi itu, pokoknya semuanya memang sudah diposisikan oleh Allah. Jalani aja tugas kita dengan baik. Kalau Allah nilai Pak Guru layak ngajar, ya pasti akan diposisikan di situ. Udah jadi. Hah? Udah jadi. Ngajar lempengan ini. Kalau wanita juga bagian lain. Jalani aja posisi kita sekarang, udah. Sambil kita jalankan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Allah. Nanti kalau udah saatnya dinilai kita layak untuk dipindahkan, pasti dipindah. Itu yang harus kita yakini. Apalagi kayak Bang Andi mah masih rada mudaan. Jangan-jangan ntar ngaji sama Buya juga, sama saya juga, sama Sahi juga. Sampai ke cucu. Bagaimana takdirnya? Nah, kan artinya kita nggak tahu hal-hal kayak gitu. Udah, makanya jalan aja tugas kita dengan sebaik mungkin. Kalau lagi diposisikan sebagai guru, ya kita jadi guru yang baik. Kalau diposisikan sebagai murid, ya jadi murid yang baik. Gitu. Apa yang diajarkan kita terapkan. Nanti kalau udah saat dirubah posisinya, diganti posisinya. Gitu Pak Guru. Jadi dulu saya Ustadz belajar nahunya sama beliau, itu belajar nahunya. Auliyaullahi azza wa jalla muta'addibuna baina yadaihi la yataharraquna harakatan
wala yakhtuna khatwatan illa biidnin sharihin minhu liqulubihim. Auliyaullahi azza wa jalla muta'addibuna baina yadayhi. Para wali Allah azza wa jalla, mereka selalu menerapkan adab di hadapan Allah. La yataharrakuna harakatan wa la yakhtuna khatwatan. Mereka tidak bergerak satu gerakan pun dan tidak melangkah satu langkah pun illa biidnin sharihin minhu liqulubihim, kecuali dengan izin yang jelas dari Allah kepada hati mereka. Udah tuh. Oke, Nabi kayak Pak Guru besar. Tidak bergerak sedikit pun kecuali jika sudah mendapat izin yang jelas dari Allah yang disampaikan ke dalam hati mereka. Segitu belum paham itu? Ini bukannya kayak orang-orang ya, diem nunduk dulu nungguin wangsit. Bukan. Artinya begini, kita kan udah dapat pelajaran-pelajaran dari awal kita ngaji sampai sekarang, udah banyak pelajaran yang kita dapat. Yang sesuai tuntunannya kita udah tahu, yang enggak sesuai tuntunan kita udah paham. Yang dibolehkan oleh Allah kita udah tahu, yang dilarang juga udah tahu. Nah, para wali kalau misalkan rasa-rasanya apa yang mau dia kerjakan ini udah sesuai dengan tuntunan yang Allah inginkan, baru dia kerjain. Kalau rasa-rasanya dia pikir-pikir, oh ini udah pas nih, sesuai sama tuntunan, baru dia kerjain. Gitu Pak Guru. Bukannya diem nungguin wangsit, bukan. Jadi izin yang jelas ke dalam hati mereka artinya ilmunya yang udah mengizinkan untuk melakukan sesuatu. Begitu dia pikir-pikir, wah ya nih nggak melanggar hukum agama, baru dia kerjain. Oh ya ini perintah Allah, baru dia kerjain. Itu izin yang jelas dari hati, dari Allah. Makanya salah satu fungsi hati kita atau ruh kita itu fungsinya namanya ada ruh sultani. Ruh sultani itu tempat bersemayamnya ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu itu kita bisa memfilter mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Begitu kita mau ngelakuin sesuatu, harus kita filter dulu tuh lewat ruh sultani kita. Kalau rasa-rasanya tidak melanggar tuntunan Allah, baru kita kerjain. Itu namanya izin yang jelas dari Allah. Gitu Pak Guru. Kalau kita kan selama ini kagak, mau sesuai tuntunan mau kagak, kita kerjain aja udah. Gitu. Kalau para wali enggak, nungguin izin yang jelas dulu. Kalau udah jelas baru dia kerjain. Apa? Bagi pun nambahin, cukup. Sesatiri kali? Belum? Pak Ketua? Cukup. Bi'idnin sharihin minhu liqulubihim. La ya'kuluna minal asya'il mubahati wala yalbisuna wala yankihuna wala yatasarrafuna fi jami'i asbabihim illa biidnin sharihin liqulubihim. Mereka tidak makan sesuatu yang mubah dan tidak berpakaian, tidak menikah dan tidak beraktivitas dalam semua sebab yang mereka kerjakan
illa biidnin shorihin liqulubihim, kecuali dengan izin yang jelas yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Jadi dalam semua aktivitasnya selalu dia timbang dengan timbangan syara. Selalu dia cek, dia periksa lagi dengan tuntunan yang Allah berikan. Kalau sesuai tuntunan dia kerjain, dia makan, dia pakai. Kalau nggak sesuai tuntunan, nggak dikerjain. Semuanya tuh, makan, pakai pakaian, nikah, kerja, fi jami'i asbabihim, itu kerja di semua sebab, yang dagang, yang usaha, semua. Kalau sesuai tuntunan baru dia kerjain, kalau enggak dikerjain. Itu namanya izin yang jelas yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Begitu tuh. Bener. Jadi bukannya kayak orang-orang itu diem dulu, tar dulu nunggu wangsit. Bukan. Ongko kelasan kita. Kayak Ustaz Satiri, Bang Ipul, nungguin wangsit dulu, nggak gerak-gerak udah. Sekalinya ada bisikan, bini yang bisikin, bang, beras bang. Arti kata dasarnya udah beda Mempudin. Kalau adab itu sopan santun, kalau akhlak itu budaya, gitu. Beda kan ya? Kalau adab itu sopan santun, kalau akhlak itu budaya. Termasuk adabnya ketika di hadapan Allah, ketika kita mau beraktivitas, apapun aktivitasnya harus kita sesuaikan dengan tuntunan yang Allah berikan. Itu adab ketika bersama Allah. Hum qiyamun ma'al haqqi azza wa jalla, qiyamun ma'a muqallibil qulubi wal absori. Mereka berdiri bersama Allah azza wa jalla, berdiri bersama zat yang membolak-balikan hati dan pikiran. La qarara lahum ma'a rabbihim azza wa jalla hatta yalqauhu biqulubihim fid dunya wa bi ajsadihim fil akhirati. La qarara lahum, tidak ada kemantapan bagi mereka bersama Tuhan mereka azza wa jalla hatta yalqauhu biqulubihim fid dunya, sampai mereka bertemu dengan Allah melalui hati mereka selama di dunia, dan bertemu dengan Allah melalui jasad mereka di akhirat nanti. Ayo dah tanyain, Yai, cukup itu Pak Guru Besar, Ustaz Satiri udah paham itu dah? Pak Ipul udah paham? Jelas? Jangan nyengir dong Pak Ipul. Bang Tony udah paham Bang Tony? Paham Guru. Para waliullah itu kalau hati mereka belum bisa selalu ingat kepada Allah dalam semua aktivitasnya, kalau belum bisa mengerjakan semua tuntunan yang Allah berikan, itu masih gelisah rasanya. La qarara lahum, tidak ada kemantapan. Masih was-was. Ntar saya disuruh gimana ya? Gitu. Di sini belum ngikutin tuntunan Allah, ntar saya disuruh gimana ya?
Baru bisa mantep kalau dalam semua aktivitasnya mereka selalu mengikuti tuntunan Allah. Kalau hatinya sudah selalu ingat kepada Allah, baru bisa mantep. Baru yakin dah. Urup kalau ngomong surga ente, mantep. Urup dah. Karena udah yakin betul di hatinya. Hatinya nggak pernah lupa dari Allah. Semua tuntunannya dijalankan. Baru dah punya kemantapan. Kalau belum bisa seperti itu, belum mantap, masih was-was, masih khawatir. Kita udah antang-antang aja ya, padahal lupanya banyak sering, tuntunan juga jarang dipakai, orang udah anteng aja. Iya, silakan. Ya kau dulu bangun di dunia maksudnya apa? Itu tadi Kiai maksudnya, hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu ingat dengan tuntunan Allah. Itu maksudnya fid dunya, makanya di dunianya hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu maksudnya tuh. Bukannya ketemu berhadapan, bukan. Ntar ketemu berhadapan lagi. Pak Rahmat lagi, wah saya selalu ketemu Allah. Gitu. Artinya ketemu itu hatinya sudah tidak lepas dari Allah, selalu ingat kepada Allah. Gitu Kiai maksudnya. Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirati labidna bil qurbi minka war ru'yati laka ij'alna mimman yardha bika amma siwaka. Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan atau anugerahkanlah kepada kami izin untuk bertemu denganmu, baik selama kami hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Lazizna bil qurbi minka, berikan kelezatan kepada kami dengan rasa dekat darimu dan bisa memandangmu. Ij'alna mimman yardha bika amma siwaka, jadikan kami orang-orang yang ridho terhadap ketetapanmu dari makhluk selain kamu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan selama di dunia dan kebahagiaan ketika di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka dan berbagai kesulitan. Habis ya? Terusin ini. Udah. Apa Bang Mo? Ustaz saat ini nambahin nggak? Cukup. Yuk tuna. Yah. Tuna. Melangkah. Kenapa? Khotwatan. Melangkah. Ya usah dia bisa nasib dah itu mah. Khoto yakhtu kan gitu. Apa? Bukan khoto'a, kalau khoto'a salah. Khoto yakhtu khotwatan. Yakhtu yakhtuani yakhtuna kan gitu. Elok kita ngajarin ahli nahu. Wa qala radhiyallahu anhu bukratal ahadi birribati asyira sawwala min sanati khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Dan berkata Tuan Syekh radhiyallahu an, pagi hari Minggu
di pesantren beliau tanggal 10 Syawal. Tanggal 10 tuh. Udah mulai. Udah besok tanggal 3 kita mulai. Tahun 545 Hijriah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man futiha lahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man futiha lahu babun minal khairi, orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, falyantahizhu, maka bergegaslah. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah. Apa, Pak Rahmat? Kapanpun ada dorongan di hati kita untuk berbuat baik, buru-buru kerjain, gitu. Jangan entar-entaran, jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu kapan dorongan itu akan dicabut lagi oleh Allah, akan hilang. Setiap saat kan kadang-kadang hati kita pengen ngerjain sesuatu tuh. Kalau rasa-rasanya yang muncul di hati kita dorongan berbuat baik, buru-buru kerjain. Jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi ntar pintu kebaikan itu ditutup lagi oleh Allah. Asal dibuka nggak dikerjain, dibuka nggak dikerjain, mudah bisa tutup lagi. Bahkan nggak sampai berhari-hari. Saat itu kalau kita nggak buru-buru kerjain, ntar gue ditutup lagi langsung. Begitu Pak Guru. Kapanpun muncul dorongan untuk berbuat baik di hati kita, buru-buru. Bang Ipul tiba-tiba muncul di hatinya, pengen sedekah, buru-buru Bang Ipul. Jangan ditunda. Ntar hilang lagi itu kepengenannya, dorongannya hilang. Jelas itu. Kiai nambahin, cukup. Pasal kali? Enggak. Saya sendiri. Aku tuh namanya enggak? Cukup. Ya qaumu intahizu wagtanamu. Atau pakai fil amr ya. Wagtanimu babal hayati madama maftuhan. An qaribin yughlaqu minkum, yughlaqu ankum. Wahai orang-orang pilihan Allah, intahizu, bergegaslah, wagtanimu babal hayati, manfaatkanlah pintu kehidupan, madama maftuhan, selama pintu itu terbuka. Mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah, manfaatkan itu. Buru-buru kerjain kebaikan. Kalau ada ajakan berbuat baik, buru-buru. Jangan entar-entaran. Mau itu langsung ke hati kita kek, atau ada teman kita yang nyamper kek, gitu. Atau ada yang nelpon kita, selama itu kebaikan, kerjakan. Gitu. Apa Sarif? An qaribin yughlaqu ankum. Tidak akan lama lagi pintu itu tertutup untukmu. Igtanimu af'alal khairi ma dumtum qadirina 'alaiha. Manfaatkanlah perbuatan baik, kerjakanlah perbuatan baik selama kalian mampu mengerjakannya. Apalagi mumpung masih Ramadan nih. Bentar lagi habis Ramadan, Pak Rahmat. Gitu. Semua amal perbuatan kita selama Ramadan kan dilipat gandakan nilainya. Manfaatkan ini.
selama kalian mampu mengerjakannya. Kerjakan itu. Iktanimu babat taubati wadkhulu fihi madama maftuhan lakum. Manfaatkan pintu taubat dan masuklah ke dalamnya selama itu masih terbuka untuk kalian. Iktanimu babad du'ai fahuwa maftuhun lakum. Manfaatkanlah pintu doa karena itu terbuka untuk kalian. Lah, setengah tiga, setengah dua. Dikit lagi. Iktanimu baba muzahamati ikhwanikumus solihina fahuwa maftuhun lakum. Manfaatkanlah kesempatanmu berkumpul dengan kawan-kawanmu yang soleh, kawan-kawanmu yang baik. Fahuwa maftuhun lakum, karena itu masih terbuka untuk kalian. Berapa tuh? Yang pertama, manfaatkan kehidupan kita. Yang kedua, buruan, segera kerjakan kebaikan kalau emang kita mampu. Yang kedua, manfaatkan terbukanya pintu taubat. Yang keempat, pintu doa. Yang kelima, kesempatan untuk kumpul dengan teman-teman yang baik. Manfaatkan itu. Apa, Pak Guru? Tombo ati. Apa? Dari situ dah. Ayo, mumpung masih banyak kesempatan yang Allah berikan buat kita. Jangan malas. Kalau emang kita mampu, kerjain. Selama itu perbuatan baik. Ini masih ada berapa hari lagi? 27, 28, 29. Masih 3 hari lagi. Awal. Manfaatkan itu. Kerjakan perbuatan baik. Udah mampu deh, nambahin nggak? Cukup? Sendiri? Enggak? Ya kalau nggak ada kita tutup dah. Jadi kapan aja muncul dorongan perbuatan baik di hati kita, buru-buru kerjain. Jangan ditunda-tunda. Kayak kemarin tuh pertanyaan Bang Pudin. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau buat akhirat, anggap kayak kita mau mati besok. Buru-buru kerjain. Buru-buru. Kalau memang kita mampu, udah. Gercep. Jangan ditunda-tunda, jangan entar-entaran. Entar aja ah. Dari awal Ramadan, ngaji nyok, entar aja ah. Entar aja ah. Apa udah mau habis. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.